Oke teman-teman, selamat datang di podcast LPM Solidaritas. Perkenalkan, nama saya Septio Rizky Widodo. Kali ini saya akan menjadi host di podcast pertama ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak FISIP yang keren ini. Yang pertama ada Kak Ilyas dari Angkatan 17, lalu Kak Kelvin dari Angkatan 18, dan Kak Hafiz dari Angkatan 21. Mungkin aku mau tanya nih, kesibukan kakak-kakak bertiga ini dari Kak Ilyas nih. Gimana Kak Ilyas? Sibuk apa ya? Paling sibuk untuk lulus ya sebenarnya. Karena tekanan sudah banyak, motivasi sudah banyak, tapi tinggal diri sendiri nih yang belum bisa untuk ayolah gitu, lulus dulu gitu. Itulah kegiatannya paling gitu sih di kosan skripsian. Bohong. Selain main ML. Dari Kak Akel ini gimana? Kalau dari aku kurang lebih sama dengan apa yang dibilang Ilyas. Udah masuk ya usia senja lah ya. Udah kepala 2 malah semesternya. Ya sama sibuk skripsian, tapi nggak lupa juga untuk ya membersamai FISIP dengan kefisipannya. Ya itu sih paling seputar kesibukan skripsi tentang FISIP. Ya apalagi pekan ini bakal ada agenda Rektor Cup. Ya membersamai teman-teman kontingen futsal. Paling kayak gitu. Selanjutnya Mas Hafiz ini gimana Mas? Oke, kalau kesibukan pribadi mungkin akhir-akhir ini juga karena masih dalam kondisi UAS ya, jadi cukup banyak kegiatan-kegiatan akademik yang menyita waktu gitu. Kemudian selain itu juga banyak aktivitas di organisasi sih, karena kebetulan tahun ini juga mendampingi UKM gitu, jadi ada kegiatan-kegiatan yang juga perlu dipersiapkan gitu. Termasuk juga nanti kan kita akan menyiapkan PKK FISIP ya untuk keberlanjutan akreditasi serta penyambutan mahasiswa baru tentunya. Oke, dari cerita kakak-kakak ini kayaknya cukup sibuk ya mungkin ya. Sibuk. Semoga sehat selalu ya mas-mas semua ini. Ya oke, Amin. Oke. Mungkin teman-teman tahu nggak nih, kali ini kita mau bahas apa sih atau mau menggiring satu isu apa sih? Kita di sini mau bahas tentang BEM FISIP. Mungkin pertama bisa dari Mas Ilyas nih, sebagai angkatan 17, boleh bercerita nggak tentang BEM FISIP itu dulunya gimana sih, atau sejarahnya itu gimana di FISIP? Kalau sejarah nggak tahu ya, maksudnya mungkin dari sudut pandang orang yang pernah merasakan ketika BEM FISIP masih ada ya. Kalau dulu sih BEM FISIP aku tidak terlalu paham ya, maksudnya tidak terlalu paham begitu karena aku bukan orang yang ada di dalam BEM FISIP itu. Karena kan masih angkatan 17 ya, angkatan 17 paling ada beberapa teman yang magang di BEM FISIP. Kalau misalkan dulu paling partisipasi aja di kegiatan-kegiatannya BEM FISIP. Dulu kan ada Porsa, itu tuh pekan olahraga dan seni lah yang diadain sama BEM FISIP yang rutin tiap tahun untuk seluruh jurusan dan angkatan di FISIP ya. Itu jadi salah satu ajang yang menarik untuk menggalang solidaritas di FISIP. Terus ada beberapa diskusi publik gitu. Ya mungkin dari sudut pandangku ya dulu BEM FISIP mereka ya salah satu organisasi yang punya beberapa kegiatan dan ya banyak kegiatan yang bisa itu yang intinya mungkin buat lebih ke kayak diskusi publik kayak segala macam ya, ngomongin soal pemberdayaan mahasiswa lah kayak gitu. Itu sih mungkin yang aku rasakan ya dari BEM FISIP dulu gitu. Nah selain itu
ya aku lebih merasakannya bukan di BEM FISIP tapi di FISIP itu sendiri sih. Di FISIP itu sendiri dengan berbagai kegiatannya gitu. Bukan ada kegiatan yang di luar BEM FISIP kayak gitu. Gitu paling. Mungkin untuk kondisinya selama ada BEM FISIP dulu itu gimana Mas? Di kampus gitu. Kondisinya mungkin apa ya? Sebenarnya yang aku rasain tuh BEM FISIP tidak sebesar itu ya dulu di FISIP. Maksudnya itu bukan salah satu organisasi yang superior untuk terhadap mahasiswa FISIP ya. Yang mereka yang selalu pionir tentang apapun, mereka yang selalu menginisiasi apapun, enggak. Karena yang aku rasain tuh malah KBMF dari UKM HMJ-nya itu juga sangat-sangat punya inisiasi yang banyak dan besar untuk soal apapun di FISIP, soal isu, soal apa dan segala macamnya. Gitu sih. Dan ya kondisinya mungkin ada sistem ya. Maksudnya mungkin sistemnya ada sistem ketika kita mempunyai permasalahan soal administratif atau misalkan permasalahan soal dengan fakultas atau misalkan dengan univ tentang itu, ya mungkin ada salah satu jalur yaitu ke BEM FISIP kayak gitu, yang mungkin bisa dari ranah advokasinya bisa menyampaikan permasalahan kita. Mungkin salah satunya itu. Kalau misalkan dulu kan tentang UKT gitu, tentang UKT bagaimana dan isu-isu soal uang pangkal dulu dan segala macam. Ya itu salah satunya mungkin keadaannya. Oke. Jadi kalau dari keadaan sendiri, kalau dulu ada BEM itu lebih terarah gitu ya Mas? Enggak juga sih, karena faktor utamanya bukan di BEM sih kalau FISIP. Menurutku ya, faktor utamanya itu bukan di BEM, tapi solidaritas KBMF, keluarga besar mahasiswa FISIP, yang jadi faktor utama. FISIP ini menjadi salah satu fakultas yang dulu cukup bisa dibilang ya hebat ya. Hebat itu dalam artian bisa berpartisipasi di ranah universitas atau bisa menjadi pendamping soal isu-isu yang sedang berkembang. Itu sih faktor utamanya di KBMF, bukan di BEM ya. Ya bisa dibilang fungsi BEM dulu tidak terlalu berasa gitu, karena KBMF ini dengan dengan seluruh apa yang ada di dalamnya gitu, UKM, HMJ dan segala macam, kerjasama di bidang ini itu dan segala macamnya dulu. Dan ada beberapa hal yang menjadi ajang untuk kaderisasi teman-teman FISIP di PKK FISIP, Baksos FISIP dulu yang digagas oleh KBMF, itu jadi salah satu ajang untuk kaderisasi gitu. Jadi itu yang aku rasakan, itu yang lebih bermanfaat untuk diriku ya pribadi, dibanding apa yang dilakukan BEM FISIP dulu gitu. Kalau dari ini sudut pandangku tentang apa yang aku rasakan dulu ya gitu. Kalau ngomongin soal mahasiswa dulu, ya itu karena kita punya kaderisasi yang cukup menurutku bagus ya dulu di FISIP. Ngomongin soal PKK FISIP, kepanitiaan PKK FISIP itu ajang untuk kaderisasi Baksos FISIP. Nah itu jadi salah satu hal, dan tentunya ya di UKM HMJ masing-masing dengan begitu banyak orang-orang hebat di dalamnya, yang akhirnya membuat mungkin mahasiswa di mahasiswa di zaman itu, tapi kan nggak semuanya ya, ada beberapa hanya beberapa mungkin, dan ya cukup dibilang orang-orang hebat sih, apalagi yang mungkin angkatan di atasku itu, yaitu orang-orang hebat semua lah, orang-orang yang bisa membawa isu ke FISIP dan membedahnya, terus menganalisisnya, berpihaknya dan segala macamnya. Itu menurutku kualitasnya cukup bisa dibilang keren lah kayak gitu. Oke, mungkin dari Mas Ilyas tadi kan sudah menjelasin tentang kondisi dan kualitas gitu ya mahasiswa dulu, gimana ya Mas? Dari Mas Akel mungkin yang merasakan transisinya gitu loh. Ya, oke. Mas? Kalau dari aku mungkin beda sama Ilyas ya. Ilyas walaupun beda setahun, cuman di pas aku menjadi mahasiswa baru PKK itu BEM udah nggak ada karena lain suatu hal, ya kan.
Dan yang aku rasakan gimana akhirnya iklim itu terbentuk di FISIP ya mungkin karena tadi berjalannya roda kaderisasi itu sendiri. Rodanya itu ada tadi agenda PKK, Baksos, terus juga nanti lanjut ke jurusan makrab ataupun himpunan-himpunan UKM. Nah itu mungkin. Dan kalau untuk sekarang mungkin kurang lebih di kita posisinya nggak ada BEM ya, ataupun kita nggak dinaungi lembaga kayak lembaga eksekutif misalkan. Sejauh ini aku mungkin selaku ya penanggung jawab ya Hooligan FISIP itu sendiri nggak tokoh biasa. Dia penanggung jawab Hooligan FISIP sendiri ya itu coba menghidupkan apa yang sudah ada ataupun sempat nggak ada jadi ada gitu. Ya palingnya itu kendalanya lagi-lagi ngomongin partisipasi mahasiswa FISIP sekarang bisa dikatakan cukup, cuma mungkin dengan apa yang tadi digambarkan Mas Ilyas ya mungkin masih belum sampai tataran ya tingkat tertingginya ngomongin kesadaran. Nah ya mungkin itu yang jadi alasanku kenapa aku selalu berkutat dengan kefisipan, apa yang harus diberikan, apa yang harus ditanamkan kayak gitu kan. Dan misalkan nanti agenda terdekat ini ada PKK, udah kebentuk juga panitianya. Nah ini bisa jadi salah satu momentum lagi untuk akhirnya teman-teman bisa lebih sadar akan kefisipannya lah. Aku mencoba kefisipan karena ya ngomongin kefisipan seputar agenda FISIP kayak gitu. Karena mungkin kita nggak dinaungi BEM jadi ya kita inisiasi dari teman-teman KBMF dan mungkin tergambarkan lah gimana kekuatan ataupun gimana kapasitas dari KBMF dari mulai zamannya Mas Ilyas sampai sekarang ya still ataupun tetap KBMF dengan kualitas yang tetap sama kayak gitu. Itu kalau dari aku. Berarti untuk kualitasnya dari Mas Akil itu ngerasa ya dari tahun ke tahun hampir sama gitu ya? Iya. Ada. Walaupun mungkin pasang surut pasti ada lah ya. Iya pasti. Pasang surut ada. Ya itulah yang namanya ya dinamika di dalam kita entah berorganisasi ataupun kita dalam bersosialisasi di FISIP. Pasang surut pasti ada. Paling tetap maksudnya yang aku lihat ini adalah gimana teman-teman ada keinginan untuk berpartisipasi gitu. Ada teman-teman yang melihat bahwasanya FISIP itu ya lebih dari apapun gitu loh ya. Ya banyak orang itu banyak kayak gitu. Iya. Dedikasi itu banyak kayak gitu dan pun itu masih bertahan sampai sekarang kayak gitu. Kalau ngomongin tentang pandangan yang sekarang ini lebih cocoknya dari Mas Hafiz ini gimana? Benar. Mas Hafiz? Yang lagi UAS dia lagi UAS. Soal luas gimana? Ya kenalannya dan mohon izinnya mas kalian. Nah jadi tadi cukup menarik ya seperti yang sudah dijelaskan Mas Ilyas dan Mas Kevin tentang sebenarnya BEM ini salah satu opsi saja bagaimana kita meningkatkan kapasitas teman-teman FISIP sesuai dengan mungkin kita merujuk pada kondisi ideal yang pernah ada sebelumnya ketika ada BEM FISIP, partisipasi mahasiswa FISIP itu tinggi, pemikiran kritisnya itu bisa diaplikasikan dengan kegiatan-kegiatan yang konkret. Itu menjadi suatu kondisi ideal yang perlu menjadi cerminan kita. Tapi melihat kondisi faktual sekarang di mana setidaknya ada menurut saya ada dua problematik yang cukup besar yang bagaimana itu bisa memacu kita kembali untuk memikirkan kondisi yang pernah ada sebelumnya. Yang pertama tadi mungkin sudah disinggung oleh mas-mas semua ya tentang kaderisasi ya. Kaderisasi bagaimana teman-teman itu kaderisasi itu pertama bicara soal rekrutmen, soal partisipasi, kemudian peningkatan kapasitas. Sehingga ya pada nantinya kaderisasi ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten gitu, yang dia punya value untuk bisa menggerakkan atau bisa menciptakan sebuah perubahan ataupun menciptakan sebuah karya-karya inovatif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait advokasi sebenarnya. Ya, nah ini yang membedakan antara kita sebagai mahasiswa ya, secara prinsip ya dengan mungkin bisa dikatakan organisasi intra sekolah OSIS ya mungkin. Bedanya OSIS sama BEM itu apa itu? Padahal ya sama-sama organisasi ekstra, sama-sama punya ketua, sama-sama organisasi intra, sama-sama punya ketua, sama-sama mencakup mungkin representasi dari konstituennya atau dari bawahan-bawahannya itu. Yang membedakan itu adalah isu-isu strategis, advokasi. Yang paling basic itu advokasi. Advokasi ini bukan sekedar berbicara soal bagaimana UKT itu dipangkas gitu, bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan akses, tapi lebih dari itu, bagaimana mahasiswa khususnya di sini kita KBMF, kita melayani KBMF gitu. Banyak
persoalan-persoalan yang itu mencakup isu-isu yang perlu menjadi perhatian kita ya, khususnya bagi mahasiswa sekarang ya. Dan lebih parahnya lagi itu tidak disadari oleh teman-teman. Nah, mungkin sesederhana UKT atau mungkin yang sekarang lagi bicarakan oleh birokrat-birokrat kampus kita tentang kekerasan seksual gitu. Bahkan sesederhana informasi saja itu belum dapat dirasakan. Informasi ada kompetisi atau ada kegiatan setingkat fakultas, itu belum semua mahasiswa itu mendapatkan informasi itu gitu. Kemarin saya sempat mengalami soalnya gitu. Nah itu sebenarnya dua persoalan prinsip yang mungkin bisa menjadi tolak ukur kita ketika kita dihadapkan dengan kondisi ideal mahasiswa fisip yang kritis ya, yang solid ya, kemudian bisa mengaplikasikan gagasan dan pemikirannya tentang persoalan yang ada. Nah tentunya ini adalah dua variabel yang bisa menjadi pokok pembahasan kita untuk diskusi kita ke depan. Mungkin itu. Oke. Mungkin tadi ada poin menarik tentang advokasi gitu ya, pengadvokasian. Jadi kalau ada BEM kan bisa sebagai wadah advokasi kita menuju birokrat gitu ya. Kalau di kondisi sekarang ini mungkin dari mas-mas berpikirnya kita untuk pengadvokasian itu lebih ke gimana sih, atau lewat apa gitu? Mungkin dari Mas Akel nih gimana Mas? Ya bicara pengadvokasian mungkin itu jadi salah satu pekerjaan rumah yang mungkin tiap tahun ada gitu. Cuman mungkin yang membedakan tiap tahunnya adalah beda cerita gitu. Nah kalau untuk sekarang pribadi ya, mungkin Mas Ilyas juga merasakan lah, salah satu mahasiswa tua juga, udah semester 12 juga ya. Itu ya masalah pengadvokasian. Ya aku kan bagian dari ya jurusan sosiologi lah ya. Ada lembaga yang mungkin himpunan yang mungkin ya untuk masalah pengadvokasian masih kurang maksimal gitu. Sampai akhirnya kita individu mahasiswa ya kita akan ngejemput sendiri. Misalkan persoalan UKT 50% yang baru naik ini, banyak permasalahan yang muncul seperti yang sudah mengajukan itu tidak bisa mengajukan. Terus ya gimana akhirnya nasib teman-teman yang udah mau lulus, udah peredaran, tapi ya karena wisudanya di bulan September, jadi ya masa iya nggak dapat potongan kayak gitu. Nah itu ada beberapa persoalan seperti itu. Saya masih harus bayar. Masa saya harus bayar juga dan dapat potongan kayak gitu kan. Nah itu sempat jadi persoalan dan ya akhirnya aku jemput bola sendiri kayak gitu ke fakultas dengan gimana caranya fakultas mungkin mengelola ataupun mengolah dengan apa yang kita sampaikan kayak gitu. Kurang lebih kayak begitu. Itu pandanganku pribadi ya. Kalau dari Mas Ilyas mungkin ada nih Mas Ilyas. Ya advokasi ya, ngomongin soal sistem advokasi ya sebenarnya bisa dilakukan di lembaga manapun ya. Maksudnya gini, ketika nggak ada BEM sebenarnya advokasi masih bisa jalan dari jurusan masing-masing kan, tergantung dari jurusan masing-masing itu kualitas untuk apa ya, untuk menampung dan membersamai orang-orang yang mempunyai permasalahan ini dan menyelesaikannya seperti apa kayak gitu. Ya mungkin tadi Mas Kelvin punya permasalahan yang mungkin emang advokasinya belum jalan gitu. Tapi kalau sudut pandangku ya, tadi kan kita berbicara soal BEM FISIP ya, mungkin bisa ya ngomongin soal advokasi tentu ya bisa jadi salah satu hal yang menjadi solusi gitu. Ya sebenarnya solusinya dimanapun ya, mau di UKM, mau di HMJ, mau di BEM FISIP, ya tergantung bagaimana advokasi itu berjalan gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin soal FISIP, ketika advokasi itu mau lebih sistematis dan segala macam, ya mungkin BEM FISIP bisa jadi salah satu opsi ya. Hanya salah satu opsi gitu. Ya apa namanya itu? Kan ketika jadi punya sektor masing-masing mungkin ya. Jadi ketika ada BEM FISIP advokasi, ya BEM FISIP ketika kita punya permasalahan dengan administrasi di FISIP atau misalkan permasalahan dengan UNIF gitu, mungkin BEM FISIP punya kapasitas untuk menyampaikan itu dan membersamai permasalahan kita tentang itu gitu. Mungkin nanti HMJ akan berfokus pada permasalahan yang berkutat di jurusannya masing-masing gitu, soal administratif dengan apa namanya, dengan jurusannya masing-masing gitu. Mungkin
akan ada pembagian sektor yang cukup apa ya? Yang cukup enak gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi ketika emang HMJ ini sudah bisa mencakup advokasi dengan sangat baik ya buat apa gitu? Ya BEM-FISIP ya itu hanya salah satu opsi ketika ini tidak berjalan gitu sih. Untuk Mas Hafiz mungkin pandangannya gimana nih? Ada pandangan yang beda atau gimana tentang pengadvokasian? Ya, sebenarnya secara umum tadi seperti saya singgung ya, advokasi itu kan bukan sekedar menyampaikan keresahan kita gitu. Tapi kan itu kan mulai dari cakupan bagaimana mahasiswa mendapatkan informasi, bagaimana mahasiswa mendapatkan pendampingan, konsultasi, termasuk dalam persoalan yang ada di sekitarnya. Nah, menurut sepengamatan saya juga seluruh himpunan mahasiswa sebenarnya juga sudah punya lembaga atau bidang yang khusus untuk advokasi gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dioptimalkan. Cuman kita mungkin kembali lagi ke tadi bahasan di awal ya kan, selain advokasi kan yang sebelumnya juga ada kaderisasi gitu. Nah, mungkin sekedar tambahan juga ya. Jadi kita juga sebagai mahasiswa yang sekarang gitu ya, kan kita dihadapkan dengan berbagai tantangan gitu. Tantangan khususnya yang berkaitan dengan kaderisasi, bagaimana mahasiswa itu bisa berperan dan melakukan pengabdiannya, dedikasinya untuk samanya di fakultas kita, FISIP khususnya, sebagai bentuk pengamalan tri dalam perguruan tinggi juga kan sebenarnya. Nah, tentang bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk fakultas, itu juga berkaitan dengan value dan nilai yang ada di dalam fakultas kita, itu di dalam orang-orang yang di sekitar kita gitu. Dan dihadapkan dengan persoalan mungkin selain persoalan yang benar-benar populis ya ada di sekitar kita, kan juga dihadapkan dengan persoalan seperti PKM gitu kan, kemudian ada magang ya kan? Karena mahasiswa yang seharusnya dia bisa berkontribusi fakultas secara optimal 4 tahun gitu, 3 tahun lah minimal, itu mungkin di tahun kedua, di tahun ketiga orientasinya udah aku mau kemana ya gitu, aku mau pertukaran mahasiswa kemana ya mungkin itu secara umum itu nggak salah ya sebenarnya, tapi kita berbicara kalau semua anak FISIP berpikir seperti itu, siapa yang bisa berkontribusi di sini gitu kan? Oke. Sama-sama senior lagi gitu kan. Oke lagi. Itu juga menjadi pertanyaan ya, bagaimana kita dihadapkan dengan tantangan seperti itu, terlebih tadi juga persoalan di sekitar kita, dan khususnya terkait kaderisasi ini ya, ini mungkin kita bisa tekankan dulu di sini. Kaderisasi selain partisipasi ya kan, bagaimana bisa meningkatkan kapasitas, bisa berkontribusi, tapi ada value dan nilai yang tertransfer gitu, terinternalisasi di dalam diri KBMF. Dan menurut pandangan saya sebenarnya itu ini ya solusi yang komprehensif ya, dimana ketika teman-teman FISIP itu sudah punya value, contoh tentang bagaimana kita meningkatkan rasa solidaritas sama kita, itu urusan advokasi itu menjadi urusan yang mungkin berada di bawah sadar mahasiswa gitu. Kita harus peka sama teman-teman kita gitu. Kita sama-sama solid loh. Kita sama-sama membutuhkan dan ikut merasakan persoalan yang ada di sekitar kita gitu. Nah, itu mungkin ini juga menjadi ini sih hal yang perlu ya, dan menurut saya ini basic ya, bagaimana FISIP itu bukan dipandang sebagai sebuah entitas materi, gedung, fakultas, di mana-mana warat jingga, enggak. Tapi tentang value, nilai, dan juga internalisasi di dalam diri kita gitu, sebagai keluarga besar mahasiswa FISIP. Ini nih, tapi berarti gini, menurutku ya, dari apa yang dibicarakan oleh Hafiz ya, dari teman-teman yang mungkin Hafiz yang masih berkutat di FISIP ya, atau juga masih berkutat ya, aku mungkin juga. Jadi oke, kita kan tadi bahas soal kaderisasi di awal. Yang kedua kita bahasnya soal advokasi. Oke, kita bahas advokasi nih. Secara advokasi, menurut teman-teman tuh sebenarnya untuk sekarang ya, BEM-FISIP itu perlu apa enggak gitu? Pertanyaan basic ya sebenarnya, dan praktis gitu. Tentang apakah BEM-FISIP itu perlu atau tidak. Sejauh ini selama himpunan mahasiswa dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang masih ada di sini, UKM atau Hima, dia bisa berkolaborasi dengan baik. Sebenarnya kan udah ada lingkar advokasi ya Hima itu, tapi sejauh ini belum bisa berjalan secara optimal gitu. Mungkin itu bisa cukup intensif ketika itu digunakan untuk mengadvokasi teman-teman satu jurusannya gitu. Tapi untuk seluruh mahasiswa itu belum, karena
mungkin karena kita sudah punya wadah ya, mungkin nanti teman-teman himpunan mahasiswa juga bisa memberikan pandangan lain gitu. Lingkar advokasi ini belum berjalan secara optimal gitu aja. Karena ini sudah ada wadahnya, tinggal bagaimana ini bisa berjalan dengan optimal dan meningkatkan partisipasi gitu aja. Karena tadi sebagai premis kita di awal kalau BEM FISIP ini kan salah satu opsi aja gitu. Tapi ketika ini bisa solid, lingkar advokasi ini bisa solid, bisa bareng-bareng benar-benar merepresentasikan apa yang diinginkan mahasiswa FISIP. Sejauh ini ya kenapa harus ada BEM FISIP gitu kan? Tetap jalan gitu. Iya tetap jalan gitu. Berarti Fis, menurutmu BEM FISIP ini belum perlu ya? Kalau dalam Tadi kan maksudnya ada permasalahan faktual nih, yang mungkin dirasain Akhil dan kamu juga merasakan nih tadi. Maksudnya berarti kan emang ada lingkar advokasi nih di FISIP. Iya. Lingkar advokasi ini, tapi kan belum maksimal. Ya. Maksudnya tuh permasalahan belum maksimal ini tuh kenapa? Karena aku nggak tahu ya. Iya. Maksudnya permasalahan itu kenapa dan belum jalan dan apa segala macamnya. Tapi apa ya? Gimana ya? Maksudnya dari teman-teman semua ya. Ya kita diskusi soal itu aja. Maksudnya tadi kan Hafiz ngomongin soal faktualnya ya. Justru menurutku ya, aku mungkin beda pandangan ya. Beda pandangan dengan Hafiz. Menurutku itu mungkin BEM FISIP bisa jadi salah satu bukan opsi malah jadi salah satu solusi ketika permasalahan advokasi yang dirasakan sama teman-teman sekarang gitu. Kita kan sekarang tadi udah ada nih, tapi tetap aja belum jalan gitu. Ketika ada mungkin salah satu organisasi yang eksekutif dan mungkin ada salah satu yang pasti ada kementerian advokasi yang bisa berfokus dengan hal-hal yang ada di FISIP, permasalahan teman-teman FISIP. Menurutku malah ya aku secara advokasi aku berpandangan bahwa menurutku BEM FISIP masih perlu untuk advokasi ya. Gitu. Mungkin kalau tadi Hafiz ngomongin soal ada lingkar advokasi yang masih akan optimal ya. Mudah-mudahan akan optimal. Tapi menurutku ketika emang tidak optimal terus-menerus dan akhirnya tidak berjalan, ya BEM FISIP jadi salah satu solusi untuk advokasi ya. Nah, kayak kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau ngomongin lingkar advokasi sebenarnya udah pernah ada. Itu di Gadang diinisiatorin sama teman-teman himpunan saat itu. Jadi ngomongin lingkar advokasi, kita ngadvokasiin teman-teman mahasiswa FISIP gitu kan. Cuman ya mungkin dalam pelaksanaannya terlaksana gitu, cuman masih belum optimal gitu. Dan mungkin tadi nyambung apa yang bilang Mas Ilyas, ya mungkin BEM jadi solusinya mungkin bisa jadi karena jelas pembagian job desk akan si advokasi ini bakal hadir di BEM kayak gitu. Cuma kan mungkin dalam pelaksanaannya kita belum tahu karena memang kita apalagi aku nggak ada bayangan akan BEM itu seperti apa gitu kan. Aku nggak tahu kayak gitu. Cuman yang udah pasti kita Hafiz ya yang punya pandangan lebih ya sebenarnya teman-teman solid mungkin punya pandangan lebih malah yang tahu kondisi sekarang ya. Kayak gitu. Jadi menurut gue ya ngomongin pengadvokasian akhirnya itu sih tadi untuk ya karena akhirnya himpunan punya lembaga. Jadi betul apa? Betul apa enggak? Kita belum sampai tataran itu lah. Enggak, maksudnya secara advokasi aja. Secara advokasi menurutmu BEM FISIP butuh apa enggak? Perlu apa enggak gitu? Bilang perlu ya perlu. Karena aku percaya pasti akan hadir bidang ini. Udah iya kita kan pasti. Iya. Itu titik ya. Sebatas advokasi dulu ya. Itu titik. Ketika aku menaruh harapan bla 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 belum tentu kayak gitu. Jadi titik gitu. Iya. Gitu. Dulu dari aku ya. Benar. Ikut ini ya nimbrung dalam topik khusus ini ya, karena tadi kan kita sempat menyinggung bahwa ada himpunan mahasiswa ya secara optimal, secara intensif mungkin dapat optimal ketika itu mendampingi teman-teman mahasiswa jurusan gitu, tapi kurang optimal ketika kita merepresentasikan seluruh mahasiswa gitu. Sebenarnya selain ya mungkin itu mencakup advokasi juga, tapi yang lebih substansial dari itu kan representasi dari mahasiswa FISIP-nya itu sendiri sih. Jadi advokasi memang perlu, emang sejauh ini memang secara kondisi faktual belum optimal ya lingkar advokasi itu ya. Tapi perlu sekiranya itu dioptimalkan ataupun ya mungkin sesuai dengan apa yang disepakati oleh mas-mas yang sebelumnya itu BEM FISIP juga bisa menjadi solusi gitu. Dengan karena dia punya kekuatan untuk merepresentasikan. Jadi fungsi BEM itu kan sebenarnya ada dua fungsi sebenarnya. Selain fungsi kaderisasi dan fungsi advokasi kan dia juga punya fungsi representasi dan fungsi koordinasi gitu. Dan mungkin ini yang perlu ditingkatkan gitu BEM dan fungsinya sebagai yang dapat mengkoordinir
lembaga-lembaga advokasi dan sekaligus merepresentasikan mahasiswa FISIP gitu. keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Ya mungkin itu sih sintesisnya. Berarti jadi mungkin kalau dengan adanya BEM itu dari kita punya satu pintu gitu ya untuk bersama tentang pengadvokasian gitu. Iya, Iya. betul betul. Begitu. Ya soal ini ya, maksudnya tadi kan kita punya apa? Lingkar advokasi ya. Lingkar advokasi perjurusannya. Ketika ada misalkan gini nih. Di BEM FISIP nanti ada advokasi, ya nanti turunannya di bawahnya adalah lingkar advokasi ini gitu. Karena gini, mungkin ketika lingkar advokasi ini kan juga sebenarnya fungsinya sama ya, untuk menyatukan misalkan ini ada permasalahan soal permasalahannya sebenarnya di tiap jurusan ada nih soal masalah di FISIP yang akhirnya biar enggak satu-satu nih ke FISIP. Misalkan soal UKT 50% nih di sosio ada, di politik ada, misalkan di komunikasi ada, dan di jurusan lain ada. Misalkan ini maju sendiri ya itu juga akan jadi apa ya? Rumit ya. Maksudnya Tidak terorganisasi. ya ketika sebenarnya lingkar organisasi ini bisa jadi solusi ya. Ketika emang berpadu banget ya. Jadi ya udah nanti kita maju bareng-bareng soal ini. Gitu. Tapi menurutku ketika emang ada, tapi kan akhirnya tanggung jawabnya dibagi nih semuanya. Dan menurutku ketika ada satu lembaga yang punya tanggung jawab sentral soal itu, ya akan lebih terfokus sih. Itu aja sebenarnya. Gitu. Menurutku ya. Oke. Kalau tadi tentang advokasi, mungkin selanjutnya tentang agenda nih Mas, tentang atau event-event di FISIP itu. Untuk alurnya mungkin ketika dulu ada BEM FISIP, agenda-agenda di FISIP itu berjalannya itu gimana Mas Ilyas? Mungkin gini ya, agenda di FISIP pasti ada. Poinnya cuma itu. Bukannya dari BEM aja gitu ya? Iya, maksudnya itu gini, ketika kita lingkupnya BEM ya, ketika ada BEM pasti ada kegiatan di FISIP. Iya. Iya kan? Nah itu aja sih sebenarnya. Kalau alurnya dulu pasti ada kegiatan yang baik itu diskusi publik atau misalkan itu ya kayak Porsa tadi dan segala macam, itu pasti ada karena ada salah satu ya ada yang bertanggung jawab gitu, ya kan? Intinya di situ. Tapi kalau misalkan dulu memang gambaran dulu ya, memang berjalan aja gitu karena banyak ya, dari UKM HMJ, dari kadang ada teman-teman eksternal yang kerjasama dengan teman-teman UKM HMJ untuk berbicara soal isu apapun itu gitu. Kegiatan dulu di FISIP ya menurutku cukup lumayan ada dan padat ya, entah itu diskusi publik, entah itu kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Menurutku cukup ada lah gitu. Maksudnya dari KBMF ada, dari BEM ada gitu. Jadi dari dua sisi ini tuh emang banyak gitu istilahnya gitu. Berarti kalau kayak gitu mungkin BEM itu dulu sebagai pionir apa bukan Mas? Pionir utama apa bukan gitu? Ya enggak juga sih. Enggak juga jadi pionir utama yang akhirnya ya setiap kegiatan di FISIP pasti BEM yang adain, enggak. Karena dari yang lain juga berimbang gitu. Maksudnya dari KBMS, dari HMAP mungkin sekarang ya, atau misalkan dari Himakom dan yang lain semuanya juga punya agenda masing-masing soal diskusi, soal kegiatan apapun yang bukan agenda internal ya, bukan agenda internal yang kayak misalkan di KBMS dulu namanya olahraga itu, ya itu untuk internal sosio. Yang agenda untuk mengundang teman-teman FISIP ya, itu tuh ada gitu. Kayak misalkan Himapol ngadain diskusi publik untuk seluruh mahasiswa FISIP, ya itu kan ini jadi kegiatan FISIP kan. Nah gitu. Jadi bukan hanya dari BEM saja kalau dulu, tapi di dari ininya juga ada kalau dulu. Tapi seenggaknya dari BEM pun ada gitu. Berarti emang tapi ya itu ya intinya, tapi BEM bukan pionir kalau dulu. Iya gitu. Tapi setahu aku ya mungkin ya tadi nyambung dengan apa yang Mas Ilyas bilang, perihal agenda datangnya dari hampir semua elemen kayak UKM, HMJ ya, BEM, KBM segala macam. Dan mungkin BEM pernah dengar kalender itu nggak? Kalender agenda. Iya. Jadi ada ininya. Si BEM ini akhirnya mungkin entah koordinir teman-teman UKM punya agenda tuh biar nggak bertabrakan di satu jadwal, biar akhirnya ini jadi acara bersama kayak gitu. Jadi nggak ada acara misalkan
Aula ada acara apa, di lapangan politik ada acara apa. Nggak tabrakan gitu. Nggak tabrakan. Setahu aku tuh ada kalender itu tuh ada. Aku pernah diceritain saat itu ya. Iya bisa iya mungkin iya aku juga nggak tahu ya. Tapi gambarannya pasti apa ya? Mungkin ada ya. Iya. Karena jadi hal yang menarik dan baik. Gitu ketika misalkan gini KBMS mau ngadain diskusi publik soal isu ini, politik juga ngadain publik tapi waktunya berbarengan kan? Iya. Ya partisipasinya pasti kebagi kan. Cah gitu ya. Iya, dan mungkin yang dihasilkan juga mungkin berbeda kan. Ya mungkin BEM jadi salah satu buat fungsi itu ya. Fungsi koordinasi Ya. yang tadi Hafiz bilang ngomongin soal fungsi dari BEM mungkin cukup berjalan ya dulu. Yang dari Akhil kan juga mungkin sering ngobrol dengan apalagi Akhil ya, yang apa itu dengan koneksi orang-orang di atas orang tua. Ya mungkin cerita itu salah satu cerita baik dari koordinasinya FISIP dulu gitu. Oke, berarti tapi kalau mungkin untuk sekarang penggait masa paling gede itu di FISIP Hooligan ya Mas? Iya. Maksudnya untuk sekarang yang mempunyai kapasitas untuk menggait mahasiswa FISIP ya, secara partisipasi banyak ya Hooligan, karena siapa lagi gitu maksudnya yang akhirnya maksudnya punya masa sebanyak itu gitu. Bukan berarti yang lain ya apalagi UKM tidak bisa tapi ya kita harus kita akui bahwa Hooligan sekarang bisa menggait masa sebanyak itu gitu. Ya terima kasih juga buat Akel gitu, maksudnya dari apa ya, banyaknya orang-orang itu dimanfaatkan untuk FISIP juga gitu. Maksudnya terbentuknya PKK tahun-tahun kemarin dan segala macam ya diinisiasi oleh Hooligan itu hal yang sangat positif gitu. Ya kayak gitu. Iya Kak. Nah itu mungkin bentuk apa ya, pengilhaman aku kali ya, akan bahwasanya Hooligan ini bukan milik aku aja, ini milik Mas Ilyas, milik Mas Tio, milik Mas Afis juga. Jadi kalau ngomongin partisipasi, kenapa akhirnya bisa dikatakan semakin ramai, semakin teman-teman tuh antusias gitu, karena sekarang ya Hooligan bukan ngomongin supporteran doang gitu. Hooligan sekarang ngeliat gimana akhirnya aku melek akan persoalan yang ada, mungkin coba ya kita membersamai semua itu loh, kita membersamai semua agenda. Misalkan ada agenda dari teman-teman himpunan, ya aku pasti menyebarluaskan ke sosial medianya Hooligan sampai akhirnya silakan KBMF tuh diundang. Teman-teman Hooligan kan sama dengan KBMF, sama dengan akhirnya mahasiswa FISIP semua gitu. Jadi aku aminkan itu, dan mungkin kenapa akhirnya ngomongin partisipasi bisa dibilang cukup masif sekarang. Dan apa ya, mungkin ya senang juga gitu, senang, dan apa yang aku pernah merasakan sebelumnya dan sekarang, alhamdulillah teman-teman lebih sadar gitu akan bahwasanya ya kamu FISIP, kamu juga Hooligan ya udah gitu, nggak ada kan hal-hal yang lainnya di luar itu kayak gitu. Itu kalau pandanganku ya selaku ya yang terpenting banyak lah di FISIP kayak gitu. Tapi mungkin Mas Apis mungkin lebihnya. Iya, untuk permasalahan sekarang gimana aja? Ya, jadi sebenarnya tentang teman-teman Hooligan ini itu menurut saya juga alhamdulillahnya ada teman-teman Hooligan gitu yang masih bersedia untuk meningkatkan kesadaran teman-teman tentang agenda-agenda di FISIP. Tadi kita masih bahas agenda ya? Masih. Jadi selain tadi koordinasi yang mungkin sudah BEM FISIP lakukan di tahun-tahun sebelumnya ketika masih eksis gitu, itu tentunya kan apa yang dikoordinasi ketika partisipasinya kurang gitu kan. Lepas dari apapun kegiatan agenda FISIP-nya, teman-teman Hooligan juga sejauh ini yang turut andil ya kan, turut berpartisipasi juga gitu. Nah, namun di sini ada pertanyaan ya, apakah dari segi mungkin ketika BEM FISIP itu ada partisipasi mahasiswa, BEM FISIP ini bisa mengakomodir partisipasi mahasiswa nggak sih gitu? Iya. Ya, itu menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaannya. Pertama ada BEM tapi ya orang nggak antusias gitu kan. Tapi gini, menurutku ya, seenggaknya ada agenda dulu. Iya, seenggaknya ada agenda dulu kan. Iya. Kayak tadi mau apa yang dikoordinasiin kalau kita nggak ada agenda. Iya, gitu. maksudnya tuh ya mereka mau berpartisipasi apa? Iya, gitu. kalau nggak ada agenda. Iya, seenggaknya mungkin ngomongin soal ini ya, soal agenda ya. Ini kan BEM FISIP dengan agenda ya berarti. Ketika ada BEM FISIP, seenggaknya mungkin ada agenda, itu aja dulu. Itu sebelum nanti koordinasinya bagaimana? Ya, tapi aku nanya soal ini dulu, Fit. Maksudnya untuk sekarang ya,
di teman-teman itu agenda FISIP menurutmu gimana gitu? Kalau pandangan teman-teman sejauh ini tentang agenda FISIP ya, sepengamatan main sama teman-teman, itu agenda FISIP itu ya agenda hooligan sebenarnya. Iya, Karena inisiasinya sekarang dari teman-teman hooligan ya. Iya, jadi kalau semisal ada, dan sejauh pengamatan lu juga jarang sekali UKM yang dia mengadakan sebuah agenda itu benar-benar mengundang seluruh mahasiswa FISIP. Itu sejauh ini jarang terdengar lah, atau mungkin Tapi ada. tetap ada gitu. Tapi Jarang lah ya. ya, dan yang ikut pun juga jarang gitu loh. Tapi setidaknya ada agenda, sehingga kalau sejauh ini pandangan teman-teman tentang agenda kefisipan selain mungkin PKK gitu kan, yang udah di dalam tanda kutip wajib gitulah karena menyangkut penyambutan mahasiswa baru, agenda FISIP yang sejauh ini diaminkan oleh mahasiswa ya, kalau bahasanya Mas Calvin itu ya hooligan, kegiatan-kegiatannya jadi hooligan, dan party, kemudian kita bersama teman-teman ini atlet-atlet FISIP gitu, itu sejauh ini yang anggap teman-teman lah istilahnya, itu ya akhirnya dipelopori teman-teman hooligan. Iya. Nah itu mungkin salah satunya itu ya. Mungkin lain halnya seperti bahasan perihal agenda PKK. Agenda PKK kan mungkin ya biasanya kan dari lingkaran teman-teman UKMJ lah. Nah mungkin yang ngomongin kefisipan, ngomongin agenda keseluruhan KBMF, akhirnya coba aku mengkoordinir juga loh teman-teman kiri kanan juga loh, teman-teman UKMJ, ayo kita ngebuat, kita gerak gimana akhirnya apa yang udah kita buat dari awal, ayo kita lanjutkan lagi di tahun ini kayak gitu, sampai akhirnya ya terbentuk kayak gitu. Nah itu salah satunya. Ataupun contoh lainnya ketika kemarin tuh teman-teman himpunan, Mas mau coba minta tolong memasifkan agenda kita yang membutuhkan teman-teman KBMF. Oh iya silakan, kayak misalkan diskusi ataupun acara kami parti jurusan segala macam, itu akhirnya coba ya aku merangkul dan aku coba ngajakin teman-teman semua kayak gitu. Karena emang kita di posisi sekarang mungkin kalau dari aku sendiri ya kita, kalau aku sendiri cuman butuh ataupun nunggu inisiasi teman-teman aja kayak gitu. Misalkan teman-teman UKM ini inisiasi ini, ya ayo, akhirnya aku coba ngedorong, coba ngebarengin kayak gitu. Ya ayo kita bikin ini, dan selesai kayak gitu. Paling itu sejauh ini yang aku lakukan kayak gitu untuk support akhirnya ya semua yang mengenai kefisipan secara agenda apapun itu. Berarti membersamai lah ya. Membersamai ketika ada yang mau menginisiasi ini, ayo kayak gitu. Berarti kan, tapi kan tidak ada salah satu pionir agenda. Enggak ada. Ya paling bentuknya paling ada orang satu mantik jadi Rumanto misalkan kayak gitu. Itu kan agenda kayak gitu. Tapi menurutku secara agenda-agenda yang lain ya mungkin ya, agenda-agenda diskusi dan lain-lain hal, aku langsung aja ya, menurutku mungkin ketika mendengar dari Hafiz tadi pandangannya bahwa agenda di sekarang itu jarang ya itu jadi salah satu solusi menurutku, jadi salah satu solusi lagi di bidang ini ya, di bidang soal agenda ya. BEM-FISIP seenggaknya kita tidak berpikir soal partisipasi dulu ya, karena partisipasi itu jadi permasalahan yang mungkin di tiap tahun pasti ada ya. Makanya dulu di PKK 2019 kenapa temanya solidaritas, itu kan juga gara-gara permasalahan utamanya adalah partisipasi yang sangat kurang gitu. Akhirnya seperti itu kan ya, akhirnya sampai kita ngangkat ininya ke sana gitu. Nah untuk sekarang seenggaknya ada salah satu pionir yang punya agenda dulu nih menurutku ya. Tapi aku mau tanya sama Mas Ilyas dulu, ketika ada BEM-FISIP yang mungkin sepengamatannya Mas Ilyas aja, apakah agenda-agenda itu banyak yang dipelopori oleh BEM-FISIP gitu? Kalau BEM pasti ada ya. Maksudnya kan mereka punya program kerja, ya kan? Pasti punya program kerja yang akhirnya memang sudah dibuat dari awal periodenya. Maksudnya dengan timelinenya mereka, ya pasti ada agenda gitu. Sebenarnya itu, cuman kan emang kalau dulu mungkin ya kenapa tidak begitu terlihat, karena dari yang lain juga banyak nih agendanya. Dari UKM HMJ atau misalkan kegiatan FISIP-nya aja nih,
kegiatan KBMF ya kayak baksos dan lain hal, ya itu ada juga gitu, karena jadi agenda itu banyak gitu, makanya mungkin tidak terlalu terlihat tuh seperti itu. Tapi mungkin untuk permasalahan sekarang ya, ketika mendengar permasalahan dari Mas Hafiz bahwa agenda FISIP mulai jarang nih, dan dari akhir tadi mungkin ya itu hanya 1 orang 2 orang yang menginisiasi, ya akhirnya hooligan membersamai. Ya itu kan untung masih ada hooligan yang membersamai dan ya punya kapasitas untuk apa ya? Untuk mengajak orang lah, istilahnya kayak gitu kan. Untuk mengajak orang berpartisipasi. Nah, menurutku ini pandanganku ya mungkin akan keren ketika ada pionir yang agenda dan ini ada apa ya, ada guide-nya si hooligan ini. Hooligan kan sebenarnya punya masa nih, punya masa dan punya kapasitas untuk menarik masa ya. Ya mungkin kita akui sekarang seperti itu ya. Ya Mas Kelvin, Mas Kelvin inisiasi ya. Ketika ada BEM FISIP punya agenda, ya kerjasama sama hooligan tuh pasti akan ada dan mungkin partisipasi akan ada gitu. Jadi sehingga ya ada satu inisiator nih yang ngadain agenda gitu. Jadi agendanya udah ada. Nah, tinggal agendanya. Iya, tinggal orang-orangnya mungkin nanti teman-teman hooligan lah, teman-teman UKM HMJ yang lain gitu. Menurut ya? Menurut Mas Kevin mungkin atau Hafiz kayak gimana? Kalau menurutku mungkin kondisi sekarang mungkin muncul dari suatu inisiasi dan akhirnya itu ada imbas apa ya? Mungkin imbas positif dan negatifnya lah. Positifnya lebih ke yang akhirnya aku bisa melihat proses orang-orang yang mungkin yang tadinya kelihatan jadi kelihatan. Itu imbas positif. Kalau imbas negatifnya mungkin ya itu kita pasti mengalami kesulitan dalam ibaratnya menjaga si orang ini biar tetap stay gitu. Misalnya kayak gitu. Biar tetap ikut proses dari awal sampai akhirnya kayak gitu. Nah, paling kalau yang tadi Mas Ilyas bilang akhirnya BEM ini jadi salah satu solusi. Masih menurutku masih belum bisa dibilang jadi solusi sih. Karena dengan apa yang udah aku jalanin sekarang ya, dari beberapa agenda yang muncul dari inisiasi teman-teman, itu alhamdulillah semua jalan dan kami partisipasi juga banyak, masif gitu masanya. Jadi menurutku cukup dengan sekarang aja sebenarnya udah mantap. Tapi kita nggak tahu ya buat kedepannya. Tapi ada salah satu hal yang menurutku sangat krusial. Ngomongin soal tanggung jawabnya di siapa. Itu memang. Karena kan gini, ketika inisiasi ini ya udah itu inisiasi orang aja. Tidak ada orang yang punya tanggung jawab untuk mengadakan agenda itu tiap tahun. Bisa jadi tahun depan nggak ada gitu. Atau misalkan ya itu kan cuma apa ya? Ya kultural lah, maksudnya itu kultural, ya. Ayo gini yuk, ayo gitu. Tapi kan ya hooligan juga bukan organisasi yang punya tanggung jawab untuk menjalankan itu kan. Gitu. Nah, ngomongin soal tanggung jawab menurutku, ketika ada BEM FISIP, menurutku ya kita bisa mempertanyakan itu. Mana nih gitu agendanya? Ada orang yang bertanggung jawab soal itu loh. Kalau sekarang mau FISIP gak ada agenda, mau ke siapa? Maksudnya ke siapa tuh? Istilahnya siapa nih yang tanggung jawab soal kok FISIP kayak gini gitu. Soal agendanya ya gitu. Ya mungkin kalau sekarang ya UKM HMJ yang bisa ditarik. Ayo dong berkegiatan ini, berkegiatan ini kayak gitu. Tapi kan mereka juga tidak punya kapasitas untuk bertanggung jawab untuk FISIP ya. Mahasiswa FISIP ya kan. FISIP ya. Maksudnya kalau untuk jurusan bisa. Misalkan sosiologi ya bisa mempertanyakan dong mana agendanya ke KBMS. Tapi anak AN ya nggak bisa dong. KBMS. Kayak gitu. Ya mungkin ya ke UKM pun ya nggak terlalu ya, karena UKM punya bidang masing-masing ya. Kayak gitu. Ya itu sih paling menurutku ya. Aku menanggapi punya Mas Ilyas ya. Sebenarnya aku cukup sepakat ya apabila kita berbicara soal agenda, tanggung jawab dan itu mungkin lebih ke prosesnya sustainability itu. Karena bagaimana sebuah community itu bisa menjadi society karena adanya sustainability gitu. Jadi sebuah mungkin kita BEM FISIP itu ya segelintir orang lah, beberapa orang gitu. Tapi ketika dia bisa melakukan, dia punya tanggung jawab nih. Tanggung jawabku adalah seluruh konstituenku ke BMF gitu, seluruh mahasiswa FISIP. Dan dengan itu kegiatan-kegiatan kefisipan selalu ada, selalu berjalan, entah itu tiap bulan mungkin atau tiap
tahun, setiap periode selalu ada. Nah itu yang bakal nantinya selain mempelopori, memantik teman-teman dari UKM HMJ untuk ikut berpartisipasi juga. Oh, BEM-FISIP punya agenda nih, kita juga mungkin termotivasi untuk ikut juga membuat agenda yang melibatkan seluruh mahasiswa FISIP. Dan itu nantinya juga bisa menjadi partisipasi lebih dari seluruh teman-teman FISIP. Jadi sebenarnya aku sepakat dalam konteks ini FISIP punya peran yang krusial. Oke, mungkin dari pembahasan kita tadi dapat disimpulin ya kalau adanya BEM dan tidak itu pro kontra juga ya, dan ada pandangan masing-masing lah dari mas-mas ini. Oke, mungkin untuk menutupi acara kita ini, podcast kita kali ini, ada pesan-pesan ya untuk FISIP ke depannya atau gimana gitu dari Mas Ilyas mungkin. Ya, kita berkutat di BEM ya. Nah, Pembahasan soal BEM menurutku ya, ini pandanganku, teman-teman yang tahu kondisinya sekarang dan segala macamnya, ya Hafiz mungkin apalagi jadi salah satu, ya maksudnya salah satu yang hebat menurutku untuk sekarang gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sekarang ini tidak hanya jadi angan-angan gitu, tidak jadi hanya angan-angan buat ya sekadar obrolan aja gitu. Maksudnya kan kita tadi sudah ini ya, silakan didiskusikan lagi. Mungkin ada inisiasi dari teman-teman untuk ngobrol bahwa ya ini kan hanya kita bertiga nih, pandangan Hafiz, Akel, aku. Ya kenapa nggak ngajak mahasiswa FISIP buat ini BEM FISIP ada apa enggak? Perlu ada lagi apa enggak? Kayak gitu kan. Maksudnya tadi secara agenda, secara advokasi, secara kaderisasi. Itu kan jadi permasalahan yang ada nih sekarang. Ya menurutku ya, pesannya podcast ini tidak hanya sebatas podcast yang ada di sini gitu. Pesannya ya silakan mungkin teman-teman diskusikan dengan teman-teman FISIP ya, ayo diskusikan dengan teman-teman FISIP, kita bicarakan lagi untuk BEM FISIP ini harus ada apa enggak sih sebenarnya gitu. Dan ketika misalkan keputusannya harus ada atau misalkan tidak ada, kita punya solusi ke depannya gitu. Misalkan harus ada, oke ya udah, inisiasi buat bikin pemira gitu. Kalau misalkan emang nggak ada, ya oke silakan. Permasalahan yang tadi kaderisasi ini bisa diselesaikan dengan apa? Akhirnya kayak gitu. Entah misalkan oke kaderisasi kita ambil ke Baksos, oke untuk agenda-agenda misalkan keserahin ke UKM HMJ dan Holigan, ya akhirnya berkolaborasi untuk bikin apa? Misalkan tumpuannya di Holigan, UKM HMJ dan segala macam berkolaborasi, nanti tumpuannya di Holigan, misalkan kayak gitu. Atau misalkan soal advokasi tadi di masing-masing lingkar UKM itu silakan lingkar advokasi itu silakan dimasifkan gitu, dan menjadi sebuah hal yang sangat berguna gitu. Yaitu silakan dibawa ke teman-teman FISIP yang membutuhkan gitu. Itu. Dan satu lagi yaitu ketika yang mungkin aku ini ketika seenggaknya ketika ada BEM FISIP, menurutku ya ada organisasi yang bertanggung jawab soal FISIP. Kalau enggak ya KBMF ini gimana caranya untuk bisa jadi lebih solid. Itu aja. Mau yang mana nih? Itu aja. Silakan dibawa ke ruang publik di FISIP untuk pembahasan ini dan keberlanjutannya seperti apa. Gitu. dari Mas Akel mungkin. Nah ya, kalau dari aku mungkin dengan apa yang udah dilakukan teman-teman sekarang ya, teman-teman sekarang cukup dilanjutkan gitu. Dengan apa ya ngomongin kebiasaan dengan ya diskusi, kita ngobrol kiri kanan, ngobrol sama atas bawahnya, itu harus dilanjutkan dengan mungkin suatu gebrakan yang baru begitu. Nggak melulu mengenai BEM, tapi bisa jadi hal yang baru, misalkan yang sekiranya relevan gitu di sekarang. Misalkan kita ngebuat lingkar advokasi kalau memang ada situasi atau kendala di advokasi, ataupun akhirnya kita mau coba memaksimalkan ataupun pengen memberikan wadah hard skill, ya kita bikin lingkar lomba itu posesif ataupun porsa. Itu menurutku, karena menurutku dengan apa yang udah ada sekarang itu yang berangkat dari kesadaran itu loh, kesadaran teman-teman ini
jadi modal cukup kuat menurutku. Mungkin tadi Apis juga nyenggol masalah value ya, Apis. Kurang lebih aku juga mungkin sepandangan, tapi juga apa yang dibilang Mas Ilyas itu juga harus dikusertakan, jadi biar akhirnya ya seimbang kayak gitu. Dan aku sih nggak berharap banyak dan aku nggak bertumpu perihal hadirnya BEM ini sebenarnya. Ini pandanganku ya. Jadi menurutku yang coba aku sampaikan adalah akhirnya ngomongin value dan ngomongin kehadiran nanti lembaga pun itu ya harus seimbang. Karena mungkin dengan akhirnya kita semisal hanya memberikan tumpuan dengan satu ke lembaga aja ini, bisa jadi ya kita nggak tahu ke depan kayak gimana, tapi ya pokoknya cukup dengan akhirnya kesadaran dan apa yang udah ada sekarang. Itu kalau dari aku. Oke, next dari Mas Hafiz nih. Oke, baik. Tadi sudah didahului oleh senior kita ya. Wih, Bagaimana junior. bagaimana tentang keberlanjutan FISIP ke depannya. Bukan hanya berkutat soal BEM dan value gitu. Tapi lebih dari itu, kita coba kembalikan ini ke ranah teman-teman yang lebih bertanggung jawab atas masa depan FISIP ke depan. Saya teman-teman, kemudian adik-adik, junior-junior dan juga senior-senior tentunya yang butuh wejangan-wejangan dari beliau-beliau ini. Tentunya ketika nantinya ada lembaga yang dia punya tanggung jawab ya untuk bagaimana membawa FISIP ini ke depan, setidaknya untuk melopori kegiatan-kegiatan ya kan, fungsi-fungsi yang seharusnya teman-teman FISIP butuhkan ini harus menurut saya, dan ini juga menjadi pengingat bagi teman-teman semua dan khususnya diri saya pribadi, untuk itu tumbuh dari konstruksi kita bersama. Jangan sampai itu tidak tumbuh dari konstruksi kita, bahkan mungkin hanya sekedar kenapa harus ada BEM, karena fakultas lain ada BEM itu. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu. Kita punya value, kita punya nilai sebagai sebagai kalangan mahasiswa yang dia punya idealisme yang lebih gitu. BEM FISIP ini tumbuh dari konstruksi gitu. Apapun bentuknya, apa BEM atau mungkin bentuk-bentuk lembaga yang lain, kita harus tumbuh dari konstruksi. Dan pengingat bagi kita semua bahwa FISIP itu tidak sekedar warna jingga dan sebatas kotak di tanah unsut ini gitu, tapi kita punya sesuatu hal, kita punya sesuatu yang harus diinternalisasi. Kita harus setelah kita menginternalisasi nilai dan value itu, kita berkumpul bersama, kita menentukan masa depan FISIP selanjutnya, entah BEM atau bukan, yang jelas FISIP milik kita bersama. Oke. Betul. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya dari podcast kali ini. Terima kasih untuk Mas Ilyas, Mas Akel, dan Mas Hafiz. Sama-sama. Terima kasih untuk sudah bisa menyempatkan waktunya di sini untuk bisa berpendapat dan berdiskusi bersama kita pada kesempatan kali ini lah ya. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast LPM Solidaritas, and see you next time.